Oke, di sini saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah berbicara bahwa bagaimana tikus bisa menyebabkan atau menyebarkan vektor leptospira ini. Nah, itu dari air seni tikus ini. Nah, pada saat musim banjir ini tikusnya kan pasti buang air seni. Nah, air seni atau air kencing dari si tikus ini dibawa banjir, ya, dibawa oleh banjir, kemudian masuk ke tubuh si manusia. Nah, itu masuknya melalui permukaan kulit. Nah, permukaan kulit ini seperti apa? Nah, misalkan kulit kita ini ada yang terluka, ya. Nah, itu air seni dari atau bakteri leptospira itu bisa masuk ke melalui kulit yang terluka tersebut ataupun melalui selaput lendir, ya. Selaput lendir dan hidung. Nah, misalkan nih anak-anak suka kalau lihat banjir, nah itu dia pasti suka gitu kan. Nah, rasanya mau berenang. Nah, sebenarnya itu nggak bagus karena air banjir itu banyak sekali membawa bakteri. Salah satunya bakteri leptospira ini. Jadi kalau ada yang tubuh kita yang terluka itu dari selaput lendir ataupun dari hidung, itu leptospira itu bisa masuk dan bisa menyebabkan penyakit leptospirosis. Nah, sejauh ini ya, setahu saya itu tikus itu masih merupakan reservoir dan sekaligus penyebar utama dari penyakit leptospirosis, ya. Nah, jadi dia bertindak sebagai inang alami dan memiliki daya reproduksi yang sangat tinggi. Nah, ada juga beberapa hewan lain yang bisa menyebabkan atau membawa bakteri leptospira ini, itu seperti sapi, kambing, domba, kuda, babi, dan anjing. Nah, tetapi intensitasnya atau reproduksinya tidak terlalu tinggi, ya. Nah, potensi menularkan dia ke manusia itu tidak setinggi hewan tikus, ya. Nah, itu. Nah, bagaimana penularan langsung itu terjadi? Nah, mungkin nanti saya sudah menampilkan sebuah gambar, ya, ini itu bagaimana penularan dari leptospirosis ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, ya. Nah, penularan langsung itu terjadi melalui kontak, seperti saya katakan tadi, selaput lendir, misalkan mata, hidung, kulit, ya, cairan urin ataupun kontak seksual, ya, dan cairan abortus. Nah, itu misalkan bukan dari hewan ke manusia, tapi dari manusia ke manusia itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, memang kalau untuk intensitasnya penularan dari manusia ke manusia itu jarang terjadi, ya. Lebih banyak dari hewan atau dari tikusnya langsung ke manusia. Tapi dari manusia ke manusia jarang terjadi walaupun ada, ya. Nah, kalau penularan tidak langsungnya itu terjadi melalui kontak hewan atau manusia dengan barang-barang yang sudah tercemar urin si penderita. Misalkan itu ada alas kandang hewan ataupun tanah, makanan dan minuman. Nah, itu merupakan penularan yang tidak langsung. Misalkan kita si penderita leptospirosis ini udah makan nih, ya, dari piring dia, dari alat-alat dia, tempat minum dia. Nah, datang kita makan dari piring dia. Nah, itu bisa menyebabkan penularan yang secara tidak langsung, ya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan bagaimana kejadian leptospirosis itu pada manusia. Nah, pada manusia ini banyak ditemukan pada pekerja yang misalkan pembersih selokan. Nah, itu banyak terjadi si pekerja yang membersihkan selokan ini itu banyak menderita penyakit leptospirosis. Kenapa? Karena di selokan atau parit, ya, yang sering kita ketahui parit-parit itu banyak tercemar bakteri leptospira. Nah, sehingga yang si pekerja pembersih ini banyak menderita penyakit leptospirosis. Nah, umumnya penularannya itu terjadi lewat mulut dan tenggorokan. Nah, itu karena bukan bisa terjadi, tetapi yang penularan lewat mulut dan tenggorokan itu jarang terjadi karena bakteri itu tidak tahan terhadap lingkungan yang asam. Nah, jadi dia sangat-sangat dia hanya pada lingkungan yang basah, ya, lingkungan asam dia tidak bisa bertahan lama. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat, ya, ini bagaimana gambarnya. Itu bagaimana si penderita leptospirosis, ya, kulitnya melepuh, ya, sampai kemerah-merahan seperti orang terbakar. Nah, itu yang biasanya sudah terkena penyakit leptospirosis, ya.
Nah, selanjutnya, setelah bakteri itu masuk ke dalam tubuh melalui kulit, itu bakteri akan mengalami multiplikasi, ya, itu atau perbanyakan. Nah, dia akan mengalami perbanyakan di dalam darah ataupun jaringan, ya. Nah, selanjutnya dia akan terjadi leptospiremia, yaitu penimbunan bakteri leptospirosis atau leptospira di dalam darah. Nah, sehingga bakteri itu akan menyebabkan atau akan menyebar ke berbagai jaringan tubuh. Ya, dia akan menyebar ke berbagai jaringan tubuh. Nah, jadi setelah dia berubah menjadi leptospiremia, itu bakteri leptospira ini akan menimbun. Nah, akan menimbun di dalam darah. Nah, setelah dia di dalam darah, setelah tertimbun di dalam darah, dia akan menyebar ke jaringan tubuh. Jaringan tubuh mana aja? Dia akan menyebar terutama di ginjal dan hati. Makanya dia bisa menyebabkan kematian, ya. Nah, penularan ini juga dapat terjadi melalui air susu, plasenta, ya, percikan darah, ya, percikan darah manusia. Nah, meski walaupun jarang ditemukan, tetapi itu harus kita jaga-jaga karena percikan darah si penderita leptospirosis ini itu bisa membawa bakteri leptospira ini ke si penderita yang lain. Nah, yang perlu kita ketahui juga, leptospira ini bisa hidup di air tawar. Nah, dia selama berapa bulan? Apakah selama 1 hari, 2 hari, atau bertahun-tahun? Nah, leptospira ini bisa hidup di air tawar itu selama lebih kurang sekitar 1 bulan. Nah, jadi kalau kita pun bermain-main di air tawar itu harus hati-hati, ya, karena ada bakteri leptospira ini. Nah, selanjutnya, sini saya akan berbicara tentang gejalanya. Nah, mungkin kita tadi sudah panjang lebar, ya, bercerita apa itu leptospirosis, binatang apa atau vektor apa yang membawa bakterinya, terus bagaimana dia menularkan ke si manusia. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang gejala dari penyakit leptospirosis ini. Nah, jadi untuk pemirsa ketahui bahwa gejala dari penyakit leptospirosis ini itu yang pertama adalah demam menggigil, ya, demam menggigil. Mungkin kalau untuk gejala itu hampir sama. Kalau untuk semua penyakit menular gejalanya hampir sama, tetapi ada beberapa yang berbeda, ya. Itu yang pertama, yaitu demam menggigil. Itu kita bisa demam menggigil sampai beberapa hari. Terus kita akan mengalami sakit kepala yang sangat parah, ya, mual, muntah, terus rasa nyeri di otot betis kita dan punggung. Nah, itu betis kita itu akan berasa nyeri, punggung kita juga akan berasa nyeri, dan akan muncul kemerahan pada mata. Nah, mata kita itu akan memerah, ya. Nah, terus antibodi kita itu akan terbentuk di dalam tubuh, sudah pasti, ya. Itu antibodi untuk penyakit leptospirosis ini itu akan terbentuk di dalam tubuh si penderita. Nah, gejala-gejala tersebut akan tampak itu antara 4 sampai 9 hari. Nah, jadi pada 4 sampai 9 hari kita akan mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, kalau kita sudah mengalami gejala tersebut, itu harap segera diperiksakan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat, ya. Nah, karena penyakit leptospirosis ini bisa menyebabkan kematian. Nah, selain dia bisa menyebabkan kematian, dia juga bisa menyebabkan komplikasi. Nah, itu yang paling parahnya. Karena penyakit leptospirosis ini, dia bisa menyebabkan komplikasi pada berbagai organ tubuh kita. Nah, misalkan pada hati, ya. Pada hati itu, bakteri leptospira ini bisa membuat kita ini ada penyakit kuning. Nah, mungkin kita sering dengar penyakit kuning, ya. Itu akan menyebabkan penyakit kuning atau kekuningan pada hati. Itu dia terjadi pada hari ke-4 dan ke-6 kalau kita menderita leptospirosis. Nah, komplikasi lain itu terjadi pada ginjal. Nah, apa yang terjadi pada ginjal? Itu kita akan mengalami gagal ginjal yang bisa menyebabkan kematian. Nah, sedangkan pada jantung, itu jantung kita akan berdebar tidak teratur, ya, berdebar tidak teratur, jantung membengkak, ya, dan bahkan bisa mengalami gagal jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi kalau kita sudah mengalami penyakit leptospirosis, kita bisa menyebabkan gagal jantung atau kematian mendadak, ya.
Nah, juga terjadi pada paru-paru dan juga bisa terjadi pada kehamilan. Nah, kalau pada kehamilan itu bisa terjadi keguguran, prematur, bayi lahir cacat, dan lahir mati. Nah, itu komplikasi yang terjadi pada penyakit leptospirosis, ya. Nah, mungkin untuk hari ini saya hanya membahas tentang penyakit leptospirosis, dan mungkin kedepannya saya akan membahas beberapa penyakit menular lainnya lagi. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan program e-learning untuk hari ini. Nantikan program e-learning dengan materi-materi pembelajaran yang cukup menarik yang akan kita sajikan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.